wabarakatuh. Nama saya Hemas Putri dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bunyi. Oke, di materi bunyi ini kita akan membahas tentang yang pertama ada getaran, yang kedua ada gelombang, yang ketiga ada amplitudo, dan yang terakhir ada resonansi. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu bunyi? Bunyi itu adalah salah satu gelombang dalam fisika, yaitu gelombang longitudinal, yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran kita, yaitu telinga. Oke, bunyi sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang paling rendah dan tidak dapat didengar oleh manusia. Meskipun demikian, hewan seperti gajah, kuda nil, anjing, burung merpati, dan hewan lainnya mampu mendengar bunyi ini secara baik. Yang kedua ada audiosonik. Audiosonik ini mampu didengar oleh telinga manusia. Contohnya seperti suara manusia saat berbicara. Lalu yang ketiga ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi yang tinggi dan besar sehingga tidak dapat ditangkap oleh telinga kita. Namun, hewan seperti lumba-lumba, anjing, kelelawar, tikus, kucing, dan katak mampu mendengar bunyi ini dengan baik. Lalu untuk rumus dari bunyi adalah V sama dengan S per T. V adalah cepat rambatnya, S adalah jaraknya, dan T adalah selang waktunya. Bunyi juga memiliki ciri-ciri loh. Yang pertama, adanya pemantulan. Yang kedua, pembiasan gelombang. Yang ketiga, perpaduan gelombang. Yang keempat, efek Doppler. Dan yang kelima, pelayangan gelombang. Sekarang kita masuk ke materi getaran. Apa itu getaran? Getaran itu adalah gerak bolak-balik pada benda dalam selang waktu tertentu melalui titik keseimbangannya. Contohnya, saat kalian bermain gendang, dipukulkan, nah itu akan menghasilkan getaran. Oke, lanjut tentang besaran terkait getaran. Yang pertama ada frekuensi. Frekuensi itu getaran dalam satuan waktu, yang rumusnya F sama dengan N per T. Lalu yang kedua ada periode. Periode adalah waktu yang ditempuh untuk melakukan satu getaran. Rumusnya adalah 1 per F. Lanjut ada simpangan. Simpangan itu posisi getaran pada titik keseimbangan. Getaran itu sendiri dibagi jadi 2. Yang pertama adalah getaran bebas dan yang kedua adalah getaran paksa. Getaran bebas itu sistem mekanik yang diberi gaya awal, lalu mereka bergetar secara bebas. Dan getaran paksa adalah sistem mekanik itu sengaja diberi gaya atau gerakan yang bolak-balik. Lanjut, materi kedua adalah gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang bisa merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Gelombang rambat itu ada 2. Yang pertama, gelombang mekanik. Gelombang mekanik membutuhkan media untuk merambat, seperti zat cair, zat padat, dan zat gas. Lalu ada elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tidak butuh media untuk merambat. Lalu ada arah rambatnya juga. Arah rambat dibagi menjadi 2. Yang pertama, gelombang longitudinal. Arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Contohnya, gelombang bunyi atau suara.
Yang kedua, gelombang transversal. Arah rambatnya tegak lurus terhadap getarannya. Contohnya, gelombang cahaya, gelombang pada tali, dan gelombang pada air. Selanjutnya, ada besaran terkait gelombang. Yang pertama, periode. Periode itu nilainya kebalikan dari frekuensi, yaitu F sama dengan 1/T. Lalu, ada cepat rambat gelombang. Itu adalah banyaknya gelombang yang terjadi setiap periode. Rumusnya, V sama dengan A kali F. Nah, dalam gelombang ada yang namanya pemantulan gelombang. Pemantulan gelombang terjadi karena gelombang merambat dari satu medium ke medium lain yang berbeda. Lalu ada interferensi gelombang. Itu adalah peristiwa saling tumpang tindih antar gelombang. Dan resonansi gelombang. Resonansi gelombang terjadi jika frekuensi alami suatu osilator atau gelombang diganggu oleh osilator luar dengan frekuensi yang hampir sama. Oke, kita lanjut ke materi amplitudo. Mungkin masih ada yang masih asing sama yang namanya amplitudo ya. Amplitudo itu apa? Amplitudo adalah sebuah pengukuran skala non-negatif dari besar osilasi suatu gelombang atau jarak yang terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoid. Amplitudo memiliki jenis. Yang pertama, mempunyai pengukuran skala non-negatif. Yang kedua, mempunyai jarak terjauh dari titik keseimbangannya. Dan yang ketiga, mempunyai simpangan terbesar dan terjauh dari titik keseimbangan. Lalu ada rumus-rumus dari amplitudo. Yang pertama, amplitudo simpangan periode getaran. T sama dengan T per N. Yang kedua, rumus frekuensi getaran amplitudo, F sama dengan N per T. Dan yang ketiga, hubungan antara frekuensi dan amplitudo. T sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/T. Lalu untuk materi yang terakhir ada resonansi. Nah, apa sih itu resonansi? Resonansi adalah suatu peristiwa yang menjadikan benda bergetar karena adanya getaran yang dilakukan benda lain dan getaran yang dilakukan benda memiliki frekuensi yang sama. Oke, contohnya ada gitar. Gitar bisa terdengar karena rongga di dalam gitar ikut bergetar dan bunyi gitar akan terdengar baik dengan memainkan chord gitar dengan benar. Contoh lainnya, saat kendaraan berat seperti truk melintas di depan rumah, kita akan merasakan kaca atau lantai terasa bergetar. Nah, itu merupakan peristiwa akibat resonansi